saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang Yesus yang sudah bangkit, yang membuat hidup kita menang mengatasi segala masalah dalam hidup ini. Di hari Minggu pagi yang ceria, Yesus bangkit kalahkan maut. Dosa dan kegelapan sudah takluk semua. Yesus sudah bangkit dan menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Para wanita datang ke kubur itu, tak temukan Yesus yang mati. Dia hidup, Dia bangkit dan menang selamanya. Haleluya, Dia sudah menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kalau kita bicara tentang buah, kita baru tahu kalau buah itu asam atau manis ketika kita mengecapnya. Oleh sebab itu pesan firman Tuhan hari ini ialah jangan cepat menghakimi orang sebelum kita betul-betul bergaul dengan dia dan mengerti. Terutama hamba-hamba Tuhan, tolong perhatikan ini baik-baik. Sehingga sesudah kita bergaul dengan orang itu, bergaul akrab dengan orang itu, kita baru bisa mengatakan bahwa ini buahnya itu pahit, asam, atau manis. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kami dengar sebentar. Berkati kami dengan firman Tuhan ini, berikan kepada kami Roh Kudus untuk kami dapat mengerti apa maksud firman Tuhan ini dengan benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, dari Injil Matius pasal 7 ayat 16 sampai 18. Matius pasal 7 ayat 16 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan buah yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya orang pedalaman. Dan kami di sana pada umumnya mencari buah di hutan. Ya. Tetapi kami sudah menandai, saudara sekalian. Mulai dari orang tua kami, mungkin kakek nenek kami sudah menandai. Misalnya, pohon rambutan di hutan, mereka sudah bilang, ya, Bapak saya sudah bilang sama saya, ini pohon
jangan kamu petik. Tunggu dia sampai dia betul-betul sudah merah betul rambutannya, atau sudah mulai agak menghitam, baru kamu petik. Karena dia asam. Nah, terus kemudian begitu juga kalau kami mau tanam buah itu, misalnya buah semacam buah mangga di hutan, atau buah apa lagi ya di hutan, rambutan atau apa yang lain yang kami mau tanam di rumah. Waktu kami memetiknya, orang tua kami bilang ya bahwa ini pohon tolong jangan ditanam, jangan diambil bibitnya. Ini asam. Tapi ini ambillah yang ini manis. Kami sudah tertanam dalam pikiran kami seperti itu. Sudah tahu apa maksudnya? Sudah perhatikan baik-baik hal ini, saudara sekalian. Bahwa kakek nenek kami itu, atau nenek moyang kami bahkan, karena itu misalnya pohon rambutannya sudah satu pelukan begini besarnya. Mungkin sudah ratusan tahun. Jadi mereka sudah apa? Sudah mengecapnya, sudah merasakannya. Begitu juga kita, saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan di sini begitu jelas mengajarkan kepada kita semua bahwa itu dari buahnya kamu mengenal mereka. Ya. Tidak mungkin pohon, ayat 18, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi pohon itu menghasilkan buah yang sama. Bahkan kalau dia tanam lagi pun tidak mungkin dia menghasilkan buah yang menjadi manis. Ya, itu perhatikan baik-baik. Jadi pesan firman Tuhan hari ini nomor 1 ialah apa? Tolong jangan cepat menghakimi orang, lihat dari luar saja. Ya, tapi tolong bergaul dulu dengan orang itu, bergaul dengan baik, maka kita kemudian akan mengenal dia. Itu sebabnya saya seringkali sedih mendengar orang langsung mengatakan bahwa wah, majelis itu begini. Ya, tidak baik dia. Atau ibu-ibu misalnya ketua komisi wanita itu tidak baik dia. Ya, cuma bisa nyuruh-nyuruh kita persekutuan, tapi dia tidak mau ikut persekutuan. Tolong lihat mengapa dia tidak buat seperti itu. Saudara tentu pernah melihat toh dalam media sosial ditunjukkan bahwa seorang anak ya dia tertidur terus di sekolah. Satu kali kemudian ibu gurunya kemudian memang pukul dia betul-betul. Suruh dia keluar karena datang terlambat terus. Terus setelah di sekolah kemudian tertidur. Nah, teman-teman juga buat begitu dengan dia. Jadi dia dibully terus oleh teman-temannya. Setelah itu kemudian waktu dia pulang, ibu gurunya kemudian membuntuti dia. Ternyata dia begitu pulang dari sekolah, langsung dia karena dia tinggal rupanya dengan neneknya yang sudah tua sekali. Nah, dia tidak punya orang tua, sehingga kemudian pulang sekolah dia langsung apa? Jualan kue yang dibuat oleh neneknya. Jualan sampai sore. Pulang sore dia bantu lagi neneknya untuk buat kue. Itulah yang untuk mereka hidup. Sesudah itu kemudian apa? Ketika dia tertidur, ibu gurunya kemudian beritahu teman-temannya dan mereka kumpulkan uang masing-masing $1 untuk kemudian taruh dalam dompet anak itu untuk mendukung dia. Apa artinya, saudara sekalian? Kita tidak tahu bagaimana orang itu, saudara sekalian. Oleh karena itu jangan cepat menghakimi orang. Misalnya katanya, ya ini ceritanya juga di media sosial, ada seorang polisi yang kemudian biasanya ngantuk waktu dia sedang tugas. Setelah itu komandannya selidiki, kenapa begitu? Rupanya dia jadi tukang ojek. Sesudah dia bertugas, berdinas pagi sampai sore. Jadi saudara sekalian,
itulah yang harus kita tanamkan dalam hidup kita untuk mau mengerti orang. Kita bergaul baru kita tahu buahnya manis atau asam. Bergaul dulu dengan orang, jangan mencurigai orang. Itu sifat orang percaya yang benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami sekarang dengan firman Tuhan ini. Kami berdoa supaya kami tidak menjadi hakim bagi orang lain, tapi mau belajar dari orang lain mengapa dia punya sifat seperti itu. Terima kasih Tuhan, berikan pada kami anugerah untuk bergaul dengan orang dengan tanpa curiga, sehingga kami tahu masalah orang lain dan kami ikut mendoakannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.